Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bapak Ibu majelis sahabat cinta dan juga ruang berkembang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah thalabul ilmi bersama-sama, mengikuti kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Habib Muhammad Haidar Assegaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta dan juga ruang berkembang yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan buka segera majelis kita. Mari kita baca bersama doa niat taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita Habib Muhammad Haidar Assegaf, dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan buat kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali bertemu, berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu ganjarannya dan jadi sebab kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita. Sekarang kita sampai pada dari surat Ali Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Terjemahan umum dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia selain dari orang-orang yang beriman. Siapa yang mengerjakan itu, maka dia sama sekali tidak mendapat apapun atau tidak memiliki kaitan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kalian itu menjaga diri dari keburukan mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian mengenai dirinya dan hanya kepada Allah kalian akan kembali. Itu kira-kira terjemahan umumnya begitu ya. Sekarang kita masuk ke tafsirnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan aulia itu di dalam ayat ini. Nah, jadi aulia itu bentuk jamak dari wali. Wali itu bentuk singularnya atau bentuk singlenya, jamaknya itu adalah aulia. Nah, makna wali atau aulia itu bisa macam-macam. Bisa bermakna orang yang dekat. Nah, bisa juga bermakna penolong, bisa juga bermakna yang diandalkan dan lain sebagainya. Nah, yang kesemuanya itu melahirkan kesan bahwa yang dijadikan wali ini itu adalah sosok yang sangat dekat, yang kita itu bersandar kepada dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Wali, yaitu karena kita kepingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ juga timbul kesan bahwa orang yang mendapat stempel atau status sebagai wali itu adalah sosok yang dicintai. Nah, karena kalau orang sudah mencintai seseorang, maka dia akan lebih terbuka kepada orang itu, gitu ya. Kita kalau ketemu sama orang baru ketemu sekali dua kali, kita nggak mungkin cerita rahasia kita sama dia. Tapi kalau sudah ketemu berkali-kali, sampai kemudian jadi akrab, sampai jadi sahabat, sampai kemudian dia jadi orang yang kita cintai, pasti ada batasan-batasan yang kita jadikan lebih longgar antara kita sama dia. Mungkin sekarang kita curhat sama dia, cerita rahasia kita sama dia. Nah, ada apa-apa nanti minta tolong sama dia dan lain sebagainya. Itu diantara makna wali itu secara umum seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu melalui ayat ini dan banyak ayat lain sebetulnya ya. Ini hanya satu dari sekian banyak ayat melarang orang-orang mukmin untuk menjadikan orang kafir itu sebagai sosok yang memiliki semua kriteria tadi. Jadi kalau mau punya sahabat, punya teman yang dijadikan andalan, yang dijadikan sandaran, itu orang mukmin deh. Kalau misalnya mau punya sosok yang dia itu kita jadikan tempat kita curhat, tempat kita cerita dan lain sebagainya, orang mukmin deh kalau bisa. Dalam skala yang lebih luas, kita tidak boleh melalui ayat ini, tidak boleh menjadikan orang kafir itu kita prioritaskan untuk mengurus kemaslahatan kaum muslimin. Selama masih ada orang muslim yang bisa kita andalkan, bisa kita mintai tolong untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum kaum muslimin, maka orang muslim itu dulu yang didahulukan. Kenapa? Kita kalau bukan kita mau sangka buruk ya, tapi kalau orang itu mukmin, kalau orang itu muslim, itu lebih bisa dipercaya dia. Nah, makanya ada riwayat salah satunya terkait dengan ayat ini juga ketika Nabi SAW itu mau pergi berperang. Datang satu sahabat Nabi kemudian bilang sama Nabi Rasulullah, saya punya 500 orang teman tapi orang-orang Yahudi semua kata dia. Nah, gimana kalau 500 orang ini menurut saya bisa nih kita ajak untuk perang, kita jadikan bagian dari pasukan kita. Tujuannya dia baik ya, dia mau memperbanyak pasukan kaum muslimin dengan teman-temannya dia jumlah 500 orang dan itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak itu. Nah, untuk dijadikan dalam pasukan kaum muslimin perang melawan orang kafir. Sama Nabi ditolak. Kata ulama, kenapa ditolak sama Nabi? Karena kita nggak tahu nih orang kafir lawan orang kafir. Iya kalau dia kemudian setia tetap jadi di pasukan kita kaum muslimin. Kalau dia merasa, ya saya harusnya bantu yang kafir itu, sama-sama kafirnya kayak saya kok. Akhirnya berkhianat dia.
Jadi takutnya udah dijadikan bagian dari pasukan kaum muslimin, kita kasih tahu strategi kita kasih tahu kita akan bergerak ke sini, kita akan melakukan ini. Di tengah jalan berkhianat dia pindah ke pasukannya orang kafir, semua strategi kita dibongkar di sana. Jangan. Ya, itu dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Nah, lagian kita ini enggak kekurangan orang muslim kok yang bisa diandalkan untuk hal-hal seperti itu. Kita ini enggak kekurangan orang muslim yang bisa kita jadikan teman dekat. Kita ini enggak kekurangan orang muslim yang bisa kita percaya untuk mengurus kemaslahatan kaum muslimin dan lain sebagainya. Nah, melalui ayat ini juga kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memprioritaskan orang kafir dibanding orang mukmin. Misal, ini kalau saya melakukan ini jadi maslahat nih buat teman saya yang kafir. Tapi merugikan kaum muslimin. Yang dipilih yang mana? Ya, dipilih kemaslahatannya kaum muslimin. Meskipun si orang ini sekarang tertimpa kerugian misalnya. Jadi kalau dijadikan skala prioritas, kemaslahatan umum kaum muslimin itu yang paling tinggi posisinya. Baru setelah itu kemaslahatan perorangan. Nah, jadi kalau seandainya kedekatan kita dengan orang kafir itu merugikan kaum muslimin, jangan. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebetulnya tidak bertentangan dengan ayat yang satunya. Ayat lain dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu enggak pernah melarang kita berbuat baik kepada siapapun meskipun itu kepada orang kafir. Karena memang kita tidak pernah dilarang berbuat baik kepada siapapun. Nabi SAW pun berbuat baik kepada semua orang, entah itu orang muslim ataupun orang non-muslim. Tapi yang tidak diperbolehkan oleh Allah itu memprioritaskan mereka dibanding orang muslim. Yang tidak diperbolehkan oleh Allah adalah mendahulukan kemaslahatan mereka dibandingkan kemaslahatannya orang muslim. Yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan mereka sebagai teman dekat kita sehingga rahasia-rahasia kita atau rahasia kaum muslimin itu kita ceritakan juga ke dia. Itu yang enggak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbuat baik, kita misalnya punya tetangga non-muslim, kita misalnya punya teman non-muslim, bukan berarti setelah itu kita putus pertemanan sama dia. Enggak, itu enggak diajarkan juga dalam agama Islam. Ya, tapi memprioritaskan non-muslim dibanding orang muslim itu yang keliru sekarang. Tapi sayangnya kejadiannya itu kadang terbalik dari ayat ini. Kita ini kadang kalau sama orang non-muslim baiknya luar biasa, tapi sama orang muslim biasa-biasa aja. Wih galak, saya mending, saya biasa-biasa aja tadi. Ini sebelah sini galak, ini pengalaman pribadi mungkin, wallahu a'lam. Tapi terbalik, kita kadang sama orang non-muslim akhlaknya bagus luar biasa. Bisa, suruh sangka baik sama orang non-muslim tuh bisa. Tapi suruh sangka baik sama orang muslim, susahnya luar biasa. Padahal mungkin orang muslimnya ini berbuat baik nih, tapi kadang ini pamer, ini riak nih. Tapi kalau orang non-muslim yang melakukan itu, coba lihat, dia lebih Islam dari orang Islam. Orang Islamnya juga berbuat baik kok, tapi anehnya kita itu, kita lebih mudah berbuat baik sama orang non-muslim dibandingkan berbuat baik sama orang muslim. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, orang mukmin itu adalah wali orang mukmin yang lain. Jadi seharusnya kita itu dekat dengan orang mukmin, kita itu lebih hangat hubungannya dengan orang mukmin. Kita itu kata Nabi dalam hadis yang lain seperti bangunan, saling menguatkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi seperti satu tubuh. Kalau yang satu anggota tubuhnya satu sakit, maka yang lain satu badan semua ikut merasakan sakitnya, ikut merasakan gak nyamannya dan lain sebagainya. Tapi tadi kenyataannya kita ini kadang berbeda. Kita lebih mudah kerjasama sama orang kafir dibandingkan kerjasama sama orang muslim. Nanti berbeda karena berbeda pandangan aja padahal. Karena berbeda pendapat dalam hal-hal yang sebetulnya tidak prinsip.
Tapi perbedaan pandangan kita yang nggak prinsip itu dengan saudara muslim kita yang lain, kadang itu menjadikan kita nggak mau dekat sama dia. Kadang menjadikan kita nggak mau kerja sama dia. Kadang sholat bareng aja mungkin nggak mau kadang. Apa saya sama dia beda ini? Loh, bedanya apa? Tuhannya lain apa? Tuhannya sama. Nanti kalau ditanya munkar nakir kan ya man rabbuka Allah juga jawabannya. Nabinya ya sama, Qur'annya ya sama. Tapi kadang perbedaan-perbedaan pandangan itu menjadikan kita sulit bekerja sama sama orang-orang muslim sendiri. Padahal kalau sama orang non-muslim itu bukan cuma berbeda pandangan tuh. Bukan cuma beda pendapat yang nggak prinsip, ini beda akidah nih udahan. Ini yang satu nyembah apa, kita nyembahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih mudah kita sekarang. Apalagi kita kalau sekarang lihat yang terjadi di Palestina misalnya. Ya, ini kalau kita itu orang muslim itu benar-benar merasa cukup dengan dirinya sendiri, sebetulnya beres ini permasalahan ini, ya. Tapi ya tadi kadang kita ini merasa enggak semuanya itu yang punya orang kafir. Jadi saya harus ke sana, saya harus dekat dengan dia, saya harus lebih menjalin kerjasama dengan dia dan lain sebagainya. Secara kenegaraan nggak ada yang salah dari itu nggak menabrak ini gitu loh ya. Tapi ketika itu merugikan kemaslahatan kaum muslimin, haram sekarang hukumnya. Gitu loh. Ya, dan itu yang terjadi sekarang itu kan begitu. Ini negara-negara muslimnya banyak, kaya-kaya dan lain sebagainya. Tapi ya Palestina ya gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita urutkan, oh ternyata orang-orang muslimnya itu sepertinya belum mengamalkan ayat ini nih. Gitu ya. Itu poin pertama yang harus kita tahu. Kemudian yang harus kita tahu juga adalah bahwa kafir itu nggak semuanya sama. Ya, kafir itu apalagi kalau kita lihat di dalam fikih, kafir itu ada macam-macam. Ada mungkin 4 atau 5 macam lah kurang lebih. Tapi yang umum kita tahu itu ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup berdampingan dengan kita dan dia tidak memerangi kita. Itu zimmi namanya. Nah, orang kafir zimmi ini kita perlakukan dengan baik. Gitu ya, bahkan pernah ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengganggu kafir zimmi, berarti dia mengganggu saya, kata Nabi. Kenapa? Ini karena orang yang dijaga, dilindungi, dia nggak memerangi kita, dia hidup berdampingan dengan kita, dan lain sebagainya. Tapi ada namanya kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ini orang kafir harbi ini ya kasarnya ya, nggak ada bagus-bagusnya lah ini. Ya karena dia memerangi kita, kita perangi dia. Ya dia memerangi kita terus kita kasih hadiah sama dia, ya enggak gitu caranya. Jadi yang dilarang, yang Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang non-muslim, itu non-muslim yang bukan harbi. Tapi kalau non-muslim yang harbi, orang kafir yang harbi, dia memerangi kita, tugas kita ya melindungi diri kita nih, melindungi kaum muslimin nih sekarang. Kita juga harus berperang melawan dia, kemudian berusaha menjauhkan keburukan-keburukan yang dia mau timpakan kepada orang-orang muslim dan lain sebagainya. Itu kalau kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Itu misalnya kayak Israel gitu sekarang ya, itu harbi udah jelas itu. Tapi ada kafir-kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi kita, itu yang Allah mempersilahkan kita untuk berbuat baik sama mereka dengan batas tertentu. Batasnya adalah ayat ini. Tidak perlu terlalu dekat sampai akhirnya menjadikan dia itu tahu semua rahasia kita. Tidak perlu terlalu dekat sampai akhirnya menjadikan mereka itu menjadi prioritas kita, mengalahkan kebaikan kita kepada kaum muslimin, mengalahkan kemaslahatannya kaum muslimin, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa man yaf'al dzalika", siapa yang melakukan itu, apa yang dimaksud itu? Itu adalah menjadikan orang kafir sebagai aulia tadi ya. Menjadikan orang kafir sebagai teman dekat yang lebih kita pikirkan kemaslahatannya dan lain sebagainya. Siapa yang melakukan itu,
falaisa minallahi fi syai'in. Maka dia tidak ada kaitannya dengan Allah. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya dia tidak akan dapat pahala dari Allah karena dia melakukan keburukan. Ada yang mengatakan yang dimaksud dia itu agamanya tidak sempurna. Kenapa? Karena harusnya mengedepankan orang mukmin, ini malah mengedepankan orang kafir. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kalau kamu menjadikan orang kafir sebagai aulia, sebagai orang yang kamu andalkan, sebagai sosok yang kamu dekati, sebagai sosok yang kamu cintai, maka yang kamu dapatkan, kamu berarti tidak menjadikan Allah sebagai aulia. Jadi dibalik, ya. Konsekuensinya, kalau menjadikan orang kafir sebagai sosok kita itu menceritakan rahasia kita, sosok yang kita itu tenang ketika berada bersama dia, sosok yang kita andalkan, sosok yang kita prioritaskan. Kalau ini kita lakukan kepada orang kafir, maka otomatis kita berarti tidak melakukan itu kepada Allah. Tuh. Kenapa? Karena nggak mungkin kita di saat yang sama, kita mencintai kekasih kita, tapi juga mencintai musuhnya kekasih kita. Mungkin nggak? Kita cinta sama A, si A ini musuhan sama B, tapi kita cinta juga sama B ini. Kalau kita cinta sama A, konsekuensinya semua yang dia tidak suka, kita harusnya ikut nggak suka tuh. Gitu ya. Nah, kalau kita memang memprioritaskan Allah, menomorsatukan Allah, mengandalkan Allah, menjadikan Allah sebagai sosok yang kita itu bergantung kepada Dia, menceritakan semua rahasia kita dan lain sebagainya. Ini konsekuensinya ya kita nggak menjadikan itu ada pada orang-orang kafir, itu konsekuensinya. Ya, kalau dibalik ya kebalik juga hasilnya, gitu ya. Dan itu ketika kita tidak menjadikan Allah sebagai sosok itu dan malah menjadikan orang-orang yang nggak beriman kepada Allah sebagai sosok itu, khawatirnya Allah nanti juga berlepas diri dari kita. Kamu nggak mengandalkan saya, ya saya nggak usah ngurusi kamu. Kasarnya gitu ya. Kamu kan tidak mengandalkan saya, kamu kan tidak mengindahkan perintah saya. Ya udah saya juga nggak ngurusin kamu deh. Kalau kayak gitu lebih bahaya lagi tuh. Apa? Mungkin enggak kita hidup tanpa diurus sama Allah? Nggak mungkin. Itu seandainya Allah bilang sama kita, ya udah ya, kamu urus saja urusan kamu sendiri. Kita sama Allah yang lebih tahu kemaslahatan kita siapa? Allah lah, Allah yang menciptakan kita kok. Tapi kalau Allah kemudian menyerahkan itu kepada kita, udah kamu urus aja deh diri kamu sendiri. Kacau semua urusan kita pasti. Nah, kalau mau diurus sama Allah terus, diperhatikan sama Allah terus, ya prioritasnya juga harus benar. Ya, Allah, orang mukmin itu ada pada prioritas yang nomor satu, gitu lah ya. Jangan sampai dibalik. Nah, ada pengecualian dari Allah. Kata Allah, illa antattaqu minhum tuqah. Kecuali kalau kamu melakukan itu, memprioritaskan orang kafir, dekat kepada orang kafir dan lain sebagainya, itu hanya sebagai tameng untuk supaya kamu tidak diperlakukan buruk oleh mereka. Itu enggak apa-apa kata Allah. Tapi cuman topeng aja. Artinya kalau topeng itu, kalau saya pakai topeng, muka saya yang asli itu yang ditopeng apa yang ini? Kelihatan sama yang nggak kelihatan itu beda kalau orang pakai topeng. Nah kata Allah, kalau kamu terdesak, seandainya kamu tidak menunjukkan kecondongan kepada mereka, kecintaan kepada mereka, keberpihakan kepada mereka, maka kamu akan terzolimi, tersakiti, mungkin nyawa kamu terancam, harta kamu terancam, keluarga kamu terancam, kamu boleh pakai topeng. Boleh pakai tameng. Tapi artinya antara yang kita tampakkan sama yang kita sembunyikan di dalam hati beda berarti. Namanya juga topeng kan. Jadi yang di dalam hati kita tetap enggak, saya sebetulnya tidak ridho dengan apa yang mereka lakukan. Enggak, saya sebenarnya tidak memprioritaskan mereka. Saya sebetulnya enggak mau begini, itu yang di dalam hati. Tapi kalau itu kita tampakkan, kita mungkin disakiti sama orang kafir ini. Akhirnya kita menampakkan kita baik sama mereka. Kita menampakkan kita berpihak kepada mereka. Dalam kondisi itu boleh. Catatannya satu. Yang pertama,
itu dalam kondisi situasi di mana kaum muslimin lemah. Misal ada 1, 2, 3 orang tinggalnya di negara non-muslim. Jadi yang mayoritas di sana itu orang non-muslim. Sekarang kalau dia tidak menunjukkan keberpihakannya dia kepada orang non-muslim yang ada di situ, dia mungkin terancam nyawanya, mungkin terancam hartanya, mungkin terancam keluarganya. Boleh dia pura-pura menampakkan dia seakan-akan berpihak sama mereka. Loh, tapi hatinya enggak, gitu ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kata para ulama juga ketika menafsiri ayat ini, ketika misalnya dalam kondisi dia berada di lingkungan yang ini isinya orang zalim semua nih. Kalau dia tidak menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang zalim ini, dia nanti yang kena. Saat itu dia boleh pakai topeng pura-pura. Tapi sekali lagi, hatinya tidak begitu, gitu ya. Hatinya itu tetap dia, saya memprioritaskan Allah, saya gini karena terpaksa saya. Jadi tidak ada sama sekali kecondongan hati kepada orang-orang non-muslim ini. Saya kasih contoh. Ada orang namanya Musailamah Al-Kadzab. Tahu Musailamah Al-Kadzab ini ya? Musailamah ini orang yang ngaku nabi. Dan dia ngaku nabi saat Nabi Muhammad masih hidup lagi. Jadi PD-nya luar biasa ya. Ini Nabi Muhammad masih hidup, dia ngaku nabi. Kata dia, Muhammad itu nabi untuk daerah sana, saya nabi untuk daerah sini. Ini jadi kayak gubernur-gubernur gitu ya. Beda-beda wilayah tugasnya. Kata dia, saya nabi, dia juga nabi. Tuh si Musailamah ini. Dan Musailamah ini lucu-lucu lagi ceritanya Musailamah ini. Contoh cerita Musailamah ya sebelum masuk situ ini. Soalnya lucu banget ceritanya. Si Musailamah ini dibilangi sama pengikutnya. Subhanallah ya, setiap orang yang nyeleneh pasti ada pengikutnya. Ini Nabi Muhammad masih hidup, Musailamah ngaku nabi, ya ada yang percaya lagi sama dia. Itu nanti menunjukkan Dajjal itu ketika keluar, orang nanti tetap ada yang ikut. Nah, loh, yang enggak masuk akal loh ada yang ikut. Dulu ada ngaku istrinya Jibril, ada yang ikut. Ikut dulu mau mendaratkan UFO di Monas, minta izin sama. Ya ada yang ikut, bukan enggak ada yang ikut. Apalagi Dajjal pintar, simpatik orangnya dan lain sebagainya. Ini Musailamah ini didatangi sama pengikutnya. Kata pengikutnya, Musailamah, ini ada sumur. Sumurnya ini airnya cuma dikit nih. Kamu ludahinlah sumur ini. Kayak Muhammad itu loh. Muhammad tuh di Mekah, itu ada sumur, sama Muhammad diludahin, airnya bludak-bludak. Naik sampai tumpah-tumpah. Kamu kan Nabi juga. Kasihanlah ini orang sini, kamu ludahinlah. Diludahin air yang tinggal dikit tuh sama Musailamah, sat langsung. Habis. Ada ibu datang bawa anaknya rambutnya tipis gitu. Kata ibunya, Musailamah, saya dengar kabar Muhammad itu dulu ngusap rambutnya anak kecil di Mekah, Madinah sana, jadi bagus rambutnya. Lah kamu kan nabi juga atau cuman beda wilayah tugas saja? Oh ya ini anak saya diusap rambutnya. Diusap rambutnya yang tadinya cuman dikit botak akhirnya. No. Ada orang datang, matanya sakit sebelah. Datang ke Musailamah. Musailamah, saya dengar kabar ini, Muhammad itu pernah ketika perang, itu sahabatnya itu matanya lepas. Jadi ada sahabat Nabi ketika itu matanya sampai lepas, itu dibawa, mata itu dibawa ke hadapannya Nabi, sama Nabi dikembalikan. Sembuh matanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar, matanya sakit dua-duanya, jadi kena sakit mata dua-duanya. Sama Nabi diusap pakai ludahnya Nabi, sembuh. Kata dia, ini loh mata saya sakit sebelah ini, kamu ludahilah kayak Muhammad itulah, biar sembuh mata saya. Diludahi sama Musailamah ini yang sakit. Yang sakit diludahi, yang sehat ikut sakit jadinya. Jadi ngawur-ngawur Musailamah ini. Nah, itu pernah ada dua sahabat Nabi ditangkap sama Musailamah ini. Terus Musailamah tanya sama yang pertama, kamu percaya Muhammad itu Rasulullah? Percaya katanya dia. Kamu percaya enggak kalau saya itu Nabi? Iya katanya dia.
dilepas sama Musailamah. Yang satu datang lagi dipanggil sama Musailamah, yang B. Tadi kan si A, ini si B. Kamu percaya Muhammad itu Rasulullah? Percayalah, katanya dia. Kamu percaya enggak saya juga Nabi? Apa saya tuli, saya ini kurang dengar orangnya, kata sahabat ini. Enggak mau ngomong bahwa iya saya percaya kamu Nabi. Akhirnya yang B ini dibunuh sama Musailamah. Sampai informasi ini ke telinganya Rasulullah SAW, komentarnya Rasulullah gini. Pertama itu juga karena dia saat itu kalau dia tidak melakukan itu, dia akan dibunuh oleh Musailamah. Dia menyelamatkan diri dengan pakai topeng. Di mulut ngomongnya iya, padahal di hati enggak selamat. Yang kedua, itu dia juga selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia itu jadi orang yang dianggap hebat oleh Nabi karena di hadapan kondisi yang seperti itu dia tetap mempertahankan keyakinannya meskipun nyawa taruhannya. Jadi dua-duanya dianggap bagus oleh Rasulullah SAW asal di dalam hatinya itu tetap iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga terjadi kepada Sayyidina Ammar bin Yasir. Jadi Sayyidina Ammar bin Yasir itu Ammar ayahnya namanya Yasir sama ibunya namanya Sumayyah. Dulu mereka beriman sama Nabi, ketika Nabi masih di Mekah, disiksa sampai Sumayyah sama Yasir ini dibunuh. Ammar itu mau dibunuh juga tadinya, tapi dibilang sama orang-orang kafirnya, kamu murtad gak dari agamanya Muhammad? Balik enggak menyembah berhala? Iya, saya percaya berhala, katanya Ammar. Karena orang kafir merasa, oh ini udah mengikrarkan kok kalau dia murtad dari agama Islam dan percaya sama berhala, dilepas Ammar bin Yasir. Begitu dilepas, nangis dia datangi Nabi. Kata dia, Rasulullah saya udah murtad nih Rasulullah. Kenapa? Iya tadi saya disuruh bilang saya percaya berhala dan gini sebagainya. Dan saya bilang gitu. Kata Nabi, hati kamu gimana waktu ngomong kayak gitu? Enggak, hati saya tetap iman, tetap percaya sama Allah, tetap percaya sama kamu. Tidak masalah, katanya Nabi. Ya, jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, itu memang mau tidak mau kita harus melakukan seperti itu. Nah, cuma ulama itu mengajarkan ada namanya ta'rid. Ta'rid itu bukan bohong, tapi kadang orang salah paham. Contoh ya, contoh. Saya misalnya ditelepon orang. Saya males nih ngobrol sama orang ini, tapi jangan dicontoh ya ini ya. Ini pengetahuan aja loh ya. Ini dipakainya kalau kepepet-kepepet aja ya. Ini contoh aja, contoh. Saya ditelepon orang, males saya ngangkat nih misalnya. Saya bilang, maaf ya, saya lagi di luar. Padahal maksud saya lagi di luar kamar, kan saya lagi di ruang tengah ini. Bukan lagi di luar jalanan, bukan lagi pergi, enggak. Saya lagi di luar, maksudnya di luar kamar. Kita janjian sama orang, iya ini saya lagi jalan. Padahal jalan di dalam rumah, bukan lagi jalan ke tempat janjiannya padahal. Dia yang salah paham kan. Dikiranya kita lagi jalan ke tempat, kita janjian sama dia, padahal lagi jalan di rumah. Itu namanya ta'rid. Itu namanya. Ya dalam beberapa kasus, itu oke lah dibandingkan kita berbohong gitu ya. Nah, umpama ada orang kepepet dalam kasus-kasus seperti ini, dia tetap nggak mau bohong, dia bisa menggunakan ta'rid itu. Meskipun dalam kasus yang kepepet banget kayak Ammar tadi, atau orang yang Musailamah Al-Kadzab tadi, boleh aja dia kemudian kalau mau kasarnya ya berbohong, tapi asal hatinya itu tetap istiqomah dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bohong dah ya. Kalau emang kepepet banget, ya pakailah yang tadi itu. Ya, ini bukan ngajarin bohong, ya ini dianggap ini ustadz macam apa ini mengajari. Bukan ini kalau kepepet gitu loh ya. Kalau kepepet aja. Tuh. Nah, kemudian kata Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Dan Allah memperingatkan kamu semuanya mengenai dirinya sendiri. Kata ulama, ini ancaman yang sangat berat. Nah, kalau Allah itu bilang, kamu saya peringatkan mengenai azabnya Allah ya, itu masih oke deh. Bukan oke itu bukan nggak apa-apa diazab gitu loh ya. Tapi kadar ancamannya itu berat, tapi tidak seberat ini.
Kenapa? Kalau Allah mengatakan, kamu saya peringatkan mengenai diri saya ya. Allah seakan-akan mau bilang, kamu tahu enggak saya itu siapa? Saya itu kalau mau menghukum kamu model apapun bisa. Jadi seakan-akan Allah itu mau menegaskan kemahakuasaannya untuk menghukum orang-orang yang melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mau model apapun hukumannya Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan itu. Kalau kita diancam sama orang, kamu nggak tahu siapa saya. Nggak tahu, kadang kan kita bisa jawab nggak kenal kok mungkin. Kamu nggak tahu siapa saya. Itu kan dia mau menegaskan bahwa saya itu bisa melakukan hal-hal yang nggak kamu kira loh. Tapi kalau orang yang ngomong kayak gitu, kita bisa nggak lari dari dia? Bisa aja. Kemampuannya dia ada batasnya atau enggak? Ada. Ada enggak orang yang lebih kuat dari dia yang kita bisa jadikan tempat perlindungan? Ada aja mungkin. Tapi kalau Allah yang bilang, kamu tahu enggak siapa saya? Bisa enggak kita cari yang lebih kuat dari Allah untuk melindungi kita? Enggak bisa. Ada enggak batas kemampuannya Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Jadi ketika Allah bilang, kamu saya peringatkan ya mengenai saya, kata Allah. Ya kayak, kamu tahu kan saya ini maha kuasa, maha keras siksanya, maha menimpakan hukuman kepada siapapun yang melanggar perintah saya, tidak ada yang lebih kuat dari saya, nggak ada yang bisa melindungi kamu dari hukuman saya, pembalasan saya, dan lain sebagainya. Kata ulama, ini level ancaman yang luar biasa beratnya. Ya. Wa ilallahil masir. Dan pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihukum oleh Allah, atau kalau kita orang yang baik dan lain sebagainya untuk diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak bisa lari kita. Kenapa Allah harus mengatakan wa ilallahil masir? Setelah Allah memperingatkan soal dirinya, kerasnya hukumannya Allah, kemampuannya Allah untuk menghukum, kemahakuasaannya Allah. Kenapa di akhirnya Allah mengatakan wa ilaihil masir? Karena ada orang-orang yang tidak langsung dihukum di dunia oleh Allah. Jadi Allah itu karena kebaikannya ya, Allah itu memberi kita waktu. Ketika kita berbuat kemaksiatan, ketika kita melanggar perintah Allah, itu enggak langsung datang hukumannya Allah tuh. Nah, ada orang-orang yang ketika diberikan waktu oleh Allah, dia merasanya, loh, ternyata tidak dihukum saya melakukan ini. Loh, ternyata aman-aman aja saya melakukan ini. Mana katanya mau dapat hukuman ini, katanya mau dihukum gini. Katanya kalau melakukan kemaksiatan ini hukumannya begini. Mana nih saya aman-aman aja. Ada orang-orang yang merasa begitu. Kata Allah, wa ilallahil masir. Kalaupun kamu merasa aman di sini sekarang, tapi kamu pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Dan kamu ketika kembali kepada Allah, kamu nggak akan bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti akhirnya kembali kepada Allah di akhirat, kamu akan melihat semua yang kamu kerjakan itu ada balasannya di sisi Allah. Mau itu yang kecil ataupun yang besar. Kata Allah dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada ulama tafsir bilang, dzarrah itu apa sih? Dzarrah itu apa? Kecil, sesuatu yang kecil banget gitu ya. Saya baru baca tafsir bagusnya luar biasa. Ramadan kemarin saya baca ini. Kata ulama ini, dzarrah itu, kita pernah enggak ketika sinar matahari itu nembus jendela rumah kita, terus kelihatan debu-debu yang terbang-terbang. Pernah ya? Kalau enggak ada cahaya itu kelihatan enggak kita? Enggak ada. Itu dzarrah. Jadi yang kita enggak kelihatan kecuali kalau ada matahari. Jadi kita kadang menganggap itu enggak ada tuh. Ketika ada matahari baru kelihatan. Itu punya kebaikan kecilnya kayak gitu. Itu nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Punya kesalahan kecilnya seperti itu, nanti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kayak gitu. Sekarang di dunia kita mungkin bisa merasa aman. Mana enggak gini, enggak gitu. Seperti orang-orang kafir di zaman Nabi. Kata mereka, mana Muhammad? Katanya kalau enggak beriman diazab.
minta dong azabnya. Nah, tapi umatnya Nabi adalah umat yang dirahmati oleh Allah sehingga Allah itu ngasih jeda, ngasih waktu. Mudah-mudahan kamu balik kepada Allah, mudah-mudahan kita tobat kepada Allah, itu rahmatnya Allah untuk umatnya Nabi. Kalau umat dulu enggak, begitu melakukan kesalahan, siksa, langsung ada hukumannya. Enggak beriman sama Nabi, langsung ada hukumannya dan lain sebagainya. Tapi kebaikan Allah ini kadang disalahfahami tadi itu. Ada yang merasanya, oh bebas nih berarti, nggak ada konsekuensinya kok. Nah, kata Allah, kalau kamu merasa itu di sini sekarang, kamu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kamu akan menyaksikan semua yang kamu lakukan. Dan itu ada di ayat yang berikutnya nanti ya. Kita lanjut. Kata Allah, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kamu, maksudnya di dalam hati kamu, au tubduhu atau kamu tampakkan itu, ya'lamullah, maka Allah pasti mengetahui itu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah itu maha mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini. Di ayat yang barusan, yang sebelum ini ayat 28, Allah itu menceritakan mengenai tadi ya, kita boleh menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di hati kita dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, tapi ada orang-orang yang kadang menjadikan itu sebagai alasan. Kita bisa enggak mendeteksi hatinya orang lain? Enggak bisa ya. Misal ada orang datang pengajian, kemudian ketika berdoa bersama dia sampai nangis umpamanya. Orang nangis itu kan kemungkinannya dua nih. Emang tersentuh sampai menangis atau acting pura-pura. Ya biar seru aja. Maksudnya doa nggak ada yang nangis, saya deh nangis deh. Biar ini dilihat orang tuh kayaknya khusyuk banget ini datang pengajian. Mungkin kan itu kan. Tapi bisa enggak kita mengetahui niat aslinya dia yang ada di dalam hati itu? Nggak bisa. Gitu ya. Nah, kamu kata Allah bisa menampakkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di hati kamu. Tapi kamu bisa menipu orang dengan itu, tapi kamu nggak bisa menipu Allah dengan itu. Oke, orang kafirnya itu mungkin bisa kamu tipu dengan itu ya. Kamu menampakkan seakan-akan berpihak sama mereka dan lain sebagainya, padahal di hati enggak. Ada orang-orang yang menjadikan itu sebetulnya yang tampak di luar dan yang di dalam itu sama. Tapi ngomongnya ke orang, enggak, saya cuma pura-pura kok ke dia. Dalam hati saya enggak kok. Itu seperti orang munafik ya. Orang munafik itu, definisi munafik itu, man azharul Islam wa abtonal kufra. Orang yang menampakkan keislaman, tapi menyembunyikan kekafiran. Itu orang munafik. Kita bisa enggak mendeteksi itu? Kan enggak bisa. Makanya orang munafik itu di zaman Nabi, padahal Nabi tahu mana yang munafik, mana yang enggak. Itu ya diperlakukan seperti orang muslim. Sholat, meninggal, ya disolati sama Nabi, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, ketika itu dia bisa menipu orang dengan casingnya dia. Karena orang nggak bisa tahu hatinya dia. Tapi Allah memperingatkan bahwa kamu nggak bisa loh nipu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena Allah itu mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Jadi kamu nggak bisa menjadikan itu alasan untuk Allah. Ya Allah enggak kok, saya cuman pura-pura aja. Allah tahu hati kamu kok. Ternyata kamu nggak pura-pura kok. Ternyata kamu memang cinta sama orang-orang kafir itu. Ternyata kamu memang berpihak sama orang-orang kafir itu. Nah, Allah nggak bisa ditipu dengan hal-hal itu karena Allah tahu. Makanya kata Nabi di dalam hadis misalnya, Allah itu nggak melihat fisik kamu, nggak melihat pakaian kamu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kamu. Kenapa? Nih tampilan fisik ini bisa nipu orang, tapi nggak bisa nipu Allah, gitu ya.
Dalam ayat yang lain kata Allah, sungguhnya Allah itu mengetahui as-sirra wa akhfa. Kata ulama tafsir, as-sir itu rahasia artinya. Rahasia itu bisa sesuatu yang dia ucapkan hanya pada satu orang. Saya misalnya membisikkan sesuatu ke Mas Sigit misalnya. Itu rahasia antara saya sama Mas Sigit. Nggak ada yang tahu. Yang lain ini nggak, karena saya cuma kasih tahu itu ke Mas Sigit. Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Padahal nggak ada yang tahu. Itu pernah kejadian di zaman Nabi. Ada orang, 2 orang kafir ini ya. Itu bilang sama temennya, gini aja, kita ini kan nggak suka sama Muhammad. Bunuh aja lah Muhammad itulah. Tuh, jangan saya, kata temennya. Saya ini orang punya utang, punya anak, punya istri. Kalau saya bunuh dia, nanti saya dibalas bunuh. Kasihan anak istri saya. Kata temennya, nggak usah takut, saya yang tanggung. Kamu berangkat aja, apapun yang terjadi sama kamu resikonya, utang kamu saya yang bayar, anak istri kamu saya yang urus. Gitu ya? Iya, kata temennya. Ini ngomong berdua tok, tidak ada siapapun. Datang orang ini kepada Nabi, mau bunuh maksudnya. Kata Nabi, gimana perjanjiannya tadi sama teman kamu? Duh, kaget deh. Perjanjian yang mana saya enggak? Loh, katanya teman kamu kan membayari utang kamu, mau jaga anak kamu, mau jaga istri kamu. Duh, kamu kok tahu dari mana? Saya ngomong itu enggak ada siapapun yang tahu kok. Duh, kamu berdua, Allah tahu tapi. Saya dapat informasi dari Allah. Jadi enggak ada rahasia untuk Allah itu ya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Sir itu sebagian ulama juga mengartikan apa yang dia sembunyikan di dalam hati itu Allah tahu. Akhfa itu yang dia aja belum tahu, Allah udah tahu. Contoh, misal ya, saya mau merencanakan, belum tapi ini. Saya ini habis ini pulang, nanti habis itu sore saya mau ke tempat ini. Saya tapi belum merencanakan itu Allah udah tahu bahwa saya nanti akan merencanakan itu, akan melakukan ini. Jadi yang kita belum tahu soal diri kita, Allah udah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa kata Allah. Jadi enggak ada sama sekali kita bisa ngumpet dari Allah Subhanahu wa taala tuh enggak bisa. Mungkin pernah dengar cerita ada guru punya murid banyak tapi ada satu yang paling diistimewakan sama guru ini dan itu menjadikan cemburu murid-murid yang lain. Akhirnya murid-murid yang lain ini protes. Ustadz, kenapa kamu kok lebih cinta sama si A ini dibandingkan kita-kita yang lain? Kata gurunya, kamu mau tahu alasannya? Mau. Ya udah gini, nanti sore atau besok siang kumpul semuanya di lapangan. Singkat ceritanya, besok siang kumpul di lapangan, masing-masing dikasih ayam masih hidup. Kata gurunya, sembelih ayam ini di tempat yang gak ada siapapun yang lihat kamu. Akhirnya yang satu ada naik ke gunung, masuk ke gua, kuncian kamar, pokoknya nyari tempat-tempat untuk ngumpet. Maghrib pulang semuanya, semua ayamnya udah disembelih. Kecuali murid kesayangan ini ayamnya masih hidup. Kata teman-temannya, kayak gini loh kok jadi murid kesayangan ini loh. Nyembelih ayam aja enggak bisa. Gurunya tanya, kamu kok enggak disembelih ayamnya kenapa? Ini teman-teman kamu semua udah disembelih nih ayamnya. Kata dia, Ustadz, persyaratannya terlalu berat katanya dia. Kamu nyuruh saya nyembelih ini di tempat yang gak ada siapapun yang lihat. Padahal saya dimanapun Allah pasti lihat. Jadi gak ada tempat saya bisa nyembelih ini di mana gak ada siapapun yang lihat. Kata gurunya, lah ini loh. Karena dia tuh punya kesadaran semacam ini jadi murid kesayangan saya sekarang. Kata dia. Dalam riwayat Sayyidina Umar itu kalau malam ketika jadi khalifah ya, itu kalau malam tuh orang sudah masuk rumah, udah mau istirahat, Sayyidina Umar tuh suka keliling. Nanti lihat, rumah yang ini butuh bantuan, rumah yang ini gini, rumah yang ini gini. Nanti kadang dengar obrolannya orang dari dalam, jadi Sayyidina Umar tahu, rumah ini enggak punya ini, butuh beras dan lain sebagainya. Pernah Sayyidina Umar pas lagi malam-malam itu jalan, lewat di depan satu rumah, kedengeran suaranya ibu sama anaknya lagi ngobrol di dalam. Anaknya bilang gini, Bu, itu kok susunya dicampur air? Kita ini kan bilangnya jual susu murni, ini susu tanpa campuran air. Itu kok susunya dicampur air? Kita nipu ini namanya, kata anaknya.
Ini kalau Sayyidina Umar tahu bisa marah ini. Umar di depan rumah itu ya. Jadi kedengeran ini. Ini kalau Sayyidina Umar tahu bisa marah dia. Kata ibunya, Umar jam segini sudah tidur. Gak bakal tahu dia, wong ini kita di dalam rumah kok. Kata anaknya, Bu, mungkin Khalifah Umar tidak tahu. Tapi Tuhannya Umar tahu kalau kita melakukan kecurangan ini. Nah, akhirnya itu diambil mantu anak itu sama Sayyidina Umar. Yang nanti jadi neneknya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang juga khalifah yang adil dan lain sebagainya. Tuh, tapi dia punya perasaan kesadaran bahwa dia itu selalu diawasi oleh Allah, bahwa Allah itu tahu semua yang dia lakukan, tahu semua yang dia ucapkan dan lain sebagainya. Nah, Allah memperingatkan itu, ya, bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu ucapkan, mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, mau ada yang lihat, nggak ada yang lihat, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jangankan yang kamu sembunyikan dan yang kamu tampakkan, semua yang ada di langit dan ada di bumi itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih gambaran, meskipun mungkin ini tidak terlalu tepat ya, tapi sebagai pendekatan pemahaman aja. Apakah semua orang bisa multitasking? Contoh ya, TV ini masang berita A, TV yang ini nyetel video apa, HP saya taruh nyetel video yang lain. Bisa enggak saya dalam waktu yang sama nonton ini, dan semua informasinya saya serap secara sempurna? Enggak bisa. Pilihannya dua, saya hanya menyerap salah satu, fokus ke salah satu, atau enggak dapat informasi apapun sama sekali. Karena terlalu banyak yang masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semuanya dan itu tidak menjadikan Allah itu bingung. Itu. Jadi kalau kita dapat informasi dari sini, dengar ini, di saat yang bersamaan mumet kita mungkin. Tidak ada yang masuk, kita jadi tidak tahu apa-apa. Allah mau menegaskan sifat maha taunya Allah, itu Allah tahu semuanya. Dan itu tidak menjadikan informasinya itu membingungkan bagi Allah. Enggak. Allah maha tahu, semua diketahui Allah secara sempurna di saat yang sama itu juga. Tuh, ya, itu kemahatauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menegaskan, jangankan yang ada di hati kamu, ini loh. Semua ini, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ada ulama yang mengatakan gini, ketika Allah mengatakan Allah mengetahui apa yang kamu simpan di dalam hati dan apa yang kamu tampakkan, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi, ada kesan bahwa keburukan yang baru terlintas di dalam hati itu juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Allah kan di ayat sebelumnya Allah bilang kamu boleh pura-pura menampakkan keberpihakan padahal hatinya enggak. Tapi kalau ternyata kamu menyembunyikan keberpihakan kamu juga di dalam hati, itu Allah tahu dan Allah akan menghukum kamu juga loh. Ada kesan itu di dalam dua ayat ini. Nah, itu pernah terjadi di zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat lain itu datang kepada Rasulullah SAW. Terus bilang, ya Rasulullah, ini kalau caranya lintasan hati ini juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita nggak ada yang selamat ini. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Semua yang kamu tampakkan, kamu sembunyikan, maka akan dihisab oleh Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, wah ini tidak ada yang selamat kayak gini caranya ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, gini, itu tidak seperti itu cara memahaminya. Cara memahaminya gimana? Gini kata para ulama. Lintasan hati itu macam-macam. Ada lintasan hati yang kemudian diwujudkan. Nah, lintasan hati buruk yang diwujudkan itu dihukum sama Allah. Kenapa? Karena sekarang itu bukan cuma lintasan hati, tapi dia udah berbuat buruk.
Nah, lintasan hati yang diwujudkan, berarti bukan cuma lintasan aja sekarang, tapi sudah direalisasikan menjadi satu perbuatan buruk, dihukum. Ada juga lintasan hati buruk yang itu sengaja kita yang memasukkan itu. Misal, jangan saya deh, misal lintasan buruk saya contohnya ya. Jangan ada si A misalnya, si A itu nggak suka sama temannya. Terus dia dalam hatinya merencanakan keburukan untuk si A ini. Ini kalau saya ada kesempatan, ini mau saya gembosi ban mobilnya, mau saya patahkan spionnya, mau saya baret-baret. Tapi belum dilakukan ya. Tapi dia punya lintasan itu dan dia serius. Kalau punya kesempatan dia pasti akan lakukan itu. Ada dosanya juga. Tuh. Tapi ada lintasan yang terlintas begitu aja, kita juga tidak suka dengan lintasan itu dan kita berusaha menghilangkan itu. Misalnya terlintas kita ketidaksukaan kepada orang lain, dan itu terlintas begitu aja, tapi kita terus, enggak boleh, enggak suka sama orang lain. Aman itu. Atau terlintas di dalam hati kita, misalnya, ini kok ternyata ngeselin ya orang ini ya, rasanya mau tak pukul orang ini. Enggak boleh, enggak boleh. Terus langsung kita sendiri tidak suka dengan lintasan itu. Itu nggak ada hukumnya tuh, ya. Itu nggak ada hukumnya. Ada ulama bilang gini, semua ada hukumnya. Semua ada hukumannya, mau itu perbuatan ataupun lintasan hati. Lintasan hati yang buruk meskipun tidak direalisasikan ada hukumannya. Tapi hukumannya itu apa? Hukumannya itu dikasih kesumpekan oleh Allah. Jadi di akhirat aman ya. Cuman di sini mungkin sumpah, mungkin nanti galau. Itu mungkin pernah ada lintasan-lintasan buruk di dalam hati kita. Itu cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan itu. Tuh. Supaya nanti sampai di akhirat aman, tidak ada apa-apa. Ya. Jadi lintasan hati itu pun macam-macam dan tidak semuanya itu ada hukumannya terutama di akhirat ya. Nah, kalau lintasan hati yang diwujudkan perbuatan udah pasti ada hukumannya. Atau yang terlalu serius tadi dia merencanakan dan kalau ada kesempatan dia akan melakukan itu juga ada hukumannya juga. Atau kalau hanya terlintas, kalaupun ada hukumannya adalah kesumpekan-kesumpekan tadi supaya itu membersihkan hati kita sampai kita nanti ketemu Allah nggak bawa keburukan apa-apa ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah kemudian tadi wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah tadi di ayat yang sebelumnya memperingatkan mengenai dirinya. Yuhadzirukumullahu nafsa. Saya ini Allah loh ya. Kenapa kalau saya ini Allah? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, bahkan maha kuasa untuk menghukum orang-orang yang bersalah dengan semua jenis hukuman. Allah bisa melakukan itu. Nah, kemudian kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara. Dalam ayat ini Allah mau mengatakan orang itu terbagi dua, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Dan responnya nanti beda-beda. Ya, kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara. Pada hari di mana semua orang akan mendapati kebaikan yang dia lakukan itu terpampang nyata di hadapannya dia, hadir di hadapannya dia. Wa ma amilat min su'in, dan apa yang keburukan yang dia lakukan juga hadir dia saksikan itu. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan ketika dia melihat keburukan yang dia lakukan, dia berharap seandainya ada jarak yang jauh sekali antara dia dengan perbuatan buruk itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, diulang oleh Allah. Dan Allah memperingatkan kalian mengenai dirinya sendiri, wallahu raufun bil ibad. Dan Allah itu maha berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Oke, ini masih ada kaitannya dengan dua ayat yang tadi soalnya ya. Kata Allah gini, Allah punya larangan. Allah punya larangan. Kamu jangan melakukan ini ya. Dalam konteks ayat ini adalah keberpihakan kepada orang kafir. Kamu jangan melakukan ini ya.
Kamu boleh melakukan itu dengan catatan itu hanya di luar aja, tapi hati kamu berbeda dan dalam kondisi terdesak, darurat, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada loh orang-orang yang sudah dikasih celah seperti itu oleh Allah, celahnya itu disalahgunakan. Dia mengatakannya tidak berpihak kepada orang kafir, padahal hatinya condong kepada orang kafir. Allah tahu loh ya, kata Allah di ayat yang sebelumnya ya. Allah tahu loh ya, kamu menyembunyikan ini, menampakkan ini, semua diketahui oleh Allah. Berarti orang itu menyikapi larangannya Allah itu ada dua. Dia meninggalkan itu atau dia justru menerjang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu berarti terbagi dua. Orang ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Dan semua yang dia lakukan, dia akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti, pasti itu. Di dunia mungkin belum tentu, tapi di akhirat pasti dia akan mendapati balasan kebaikan atau keburukan yang dia lakukan. Semuanya akan dihadirkan oleh Allah. Ini loh, kamu melakukan kebaikan ini. Kamu melakukan keburukan ini. Semuanya dihadirkan. Tidak ada yang dizolimi oleh Allah pada hari itu. Semua yang dihitung adalah amal perbuatan yang dilakukan orang tadi. Nah, ini cara penghitungan amalnya ulama macam-macam lah caranya ya. Ada yang bilang itu amal-amal perbuatannya itu dijasadkan oleh Allah supaya bisa ditimbang. Ada yang bilang enggak, yang ditimbang itu dan yang dihadirkan itu adalah buku catatan amalnya. Ini loh, kamu kan diawasi Raqib Atid kan? Ini catatan amal kamu. Ini ditimbang catatan amal kebaikannya, ditimbang catatan amal keburukannya dan lain sebagainya. Tapi apapun caranya, semua orang melakukan perbuatan apapun selama dia hidup, dia akan mendapati semua perbuatannya itu nanti ada di hari kiamat. Di akhirat dia akan mendapati ini perbuatan baiknya dia dan ini perbuatan buruknya dia. Kata Allah, ma'amilat min khairin muhdara. Kebaikan yang dia lakukan itu hadir nyata terpampang di hadapannya dia. Nah, ulama nanti beda pendapat di potongan setelahnya. Wa ma'amilat min su'in. Dan semua keburukan yang dia kerjakan. Ini semua keburukan yang dikerjakan ini nyambungnya ke potongan sebelumnya atau potongan setelahnya. Saya kasih gambaran lebih jelas ya. Gini, Allah itu mau bicaranya gimana sih sebetulnya? Allah itu mau ngomongnya semua pada hari di mana semua orang akan mendapati kebaikan yang dia lakukan itu hadir dan keburukan yang dia lakukan juga terpampang nyata di hadapannya dia. Titik. Allah itu mau bicaranya begitu atau mau bicaranya begini. Semua kebaikan yang dilakukan seseorang pada hari itu, pada hari akhirat itu semuanya jelas dan pasti dibalas oleh Allah. Sedangkan keburukan itu belum tentu. Kenapa? Karena orang-orang yang mengerjakan keburukan dia masih punya harapan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia masih berharap, ya Allah mudah-mudahan saya dijauhkan dari balasan perbuatan buruk saya ini. Sejauh-jauhnya. Yang mana yang mau disampaikan oleh Allah itu sebetulnya? Wallahu a'lam kalau sebetulnya loh ya. Yang tahu Nabi Muhammad, tanya Nabi Muhammad. Kita kan hanya tafsir aja. Tapi ulama beda pendapat. Ada yang mengikuti yang pertama tadi. Bahwa semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebaikan dan keburukannya. Sampai-sampai, ini kalau pakai pendapat yang pertama ya, sampai-sampai orang yang berbuat buruk itu dia berharap, aduh coba saya enggak usah lihat keburukan-keburukan saya ini, karena melihat keburukannya itu sudah menjadikan kesumpekan buat dia. Belum dihukum ini ya, belum dihukum, tapi melihat bahwa ini keburukan yang saya kerjakan di waktu di dunia, sumpek dia langsung, aduh kalau saya punya keburukan segini banyak, dihukum saya pasti. Belum dihukum aja, baru lihat itu sudah menjadikan dia sumpek, sedih, stres, dan lain-lain. Itu sudah termasuk hukuman sebetulnya.
Nah, kalau kita ikut pendapat yang pertama berarti memahami ayatnya gitu. Semua yang dikerjakan orang entah itu baik, entah itu buruk, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai orang yang berbuat buruk itu merasa ya Allah coba saya itu dijauhkan aja dari perbuatan buruk saya ini sejauh-jauhnya sampai saya nggak bisa lihat dia lagi. Itu amadan ba'ida, itu artinya jarak yang sangat jauh. Sangat jauh, sejauh-jauhnya itu amadan ba'ida. Itu kalau pakai pendapat yang pertama. Atau memahaminya dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu gini. Al-yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara. Titik. Sehari di mana semua orang mendapati kebaikan yang dia lakukan itu hadir. Sehingga pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mengerjakan keburukan, dia berharap seandainya keburukan ini dijauhkan dari saya. Artinya, keburukan yang kita lakukan di dunia ini, nanti di akhirat masih ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kecuali kesyirikan dan lain sebagainya ya. Kafir, kemudian syirik itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keburukan yang lain itu masih ada harapan. Allah itu bisa menghukum dia, bisa memaafkan dia. Makanya orang yang berbuat buruk kata Allah masih ada. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amada, coba ya saya dijauhkan ya dari keburukan ini ya. Gak usah dihadirkan deh keburukan ini di hadapan saya. Gak usah dihadirkan deh keburukan ini untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada harapan itu, sehingga dia masih ada harapan walaupun sudah di akhirat sana dimaafkan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk rahmatnya Allah, bentuk rahmatnya Allah. Kebaikan pasti dibalas bahkan berkali-kali lipat. Tapi keburukan itu bisa dibalas, bisa juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam beberapa hal itu ada orang-orang yang punya kesalahan dengan orang lain. Yang mana kita tahu kalau kesalahan dengan orang lain itu tidak diampuni dosanya kecuali kalau kita minta maaf sama dia, minta halal sama dia, kalau pernah ngambil barangnya dia dikembalikan dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang sudah berniat untuk minta maaf sama orang yang dia pernah sakiti, zolimi dan lain sebagainya itu, tapi nggak berhasil. Entah karena nggak ketemu lagi sama orangnya, entah lost kontak sama orangnya dan lain sebagainya. Tapi dia punya niat, kalau saya bisa pasti saya mau minta maaf sama dia. Orang kayak gini, di sebagian riwayat diceritakan, itu nanti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini orang ini kan dihisab. Kemudian ini pernah menzolimi orang nggak orang ini? Pernah dihadirkan orang-orang yang pernah dia zolimi. Nah, ada satu orang ini kemudian pahalanya si yang zolim ini udah habis. Jadi udah nggak bisa buat bayar lagi. Kalau di akhirat kan nggak ada duit. Di akhirat itu mata uangnya kata Nabi pahala dan dosa. Jadi kalau kita menzolimi orang nggak diselesaikan di sini. Di sana itu kita membayarnya pakai pahala dan dosa. Ini ada orang menzolimi satu orang. Dia sebetulnya ketika hidup di dunia dulu udah mau minta maaf nih sama orang ini. Tapi nggak berhasil. Allah bilang sama yang dizolimi, kamu lihat tuh coba ke sana. Dikasih lihat surga, di surga ada rumah bagusnya luar biasa. Wah itu bagus banget ya Allah rumahnya. Punya siapa tuh kata dia. Kata Allah, punya kamu kalau kamu mau maafkan dia. Nah, jadi dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai seperti itu, ada. Jadi itu termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan nggak pakai dipikir, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keburukan kadang bisa jadi dibalas, bisa jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan keburukan-keburukan yang seperti itu. Itu kalau kita pakai pendapat tafsir yang kedua tadi. Yang mana itu juga bisa jadi juga karena itu didukung oleh banyak hadis, banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain.
Tapi supaya kita tahu bahwa nanti di akhirat itu kita akan melihat semua yang kita kerjakan. Bahkan kata Nabi, ada yang sudah dimaafkan oleh Allah, tapi sama Allah nanti disebut-sebut lagi. Tapi cuman antara kita sama Allah aja ya. Jadi kata Nabi, ada hamba yang nanti diajak bicara sama Allah. Fulan, kamu tuh dulu hari ini jam segini melakukan ini loh, melakukan ini. Semua disebut kesalahannya dia. Sampai dia merasa, waduh nih kayaknya masuk neraka nih saya nih. Tapi disebut semua nih sama Allah nih, keburukan saya. Kata dia, ya Allah, saya kira udah diampunin dosa saya. Kata Allah, udah, cuman supaya kamu tahu, saya tuh tahu loh yang kamu kerjakan itu. Tapi saya udah ampuni kamu. Dan ini nggak ada yang dengar kecuali saya sama kamu. Jadi ditutupi sama Allah. Allah cuma mau ngasih lihat, saya sayang loh sama kamu. Walaupun saya tahu segini banyak kesalahan kamu, saya maafkan nih semuanya ini. Dan kamu saya persilahkan masuk ke dalam surga. Tapi kita akan tahu semua yang kita kerjakan itu, entah itu baik, entah itu buruk. Kecuali kalau kita udah tobat yang benar-benar tobat. Ya, kata Nabi di dalam riwayat, taubatan nasuha itu menghapus memori-memori yang ada di anggota tubuh kita, di tempat-tempat yang kita pernah berbuat buruk di situ. Bahkan menghapus catatan yang ada di catatannya Raqib dan Atid. Ini semua badan kita ini ada memorinya semua. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, nanti tangannya memberi kesaksian. Kakinya memberi kesaksian, kulitnya memberi kesaksian. Nah, ini ada memorinya semua. Ya Allah, nanti tangannya ngomong, ya Allah dia pernah pakai saya untuk melakukan ini. Kakinya nanti ngomong, ya Allah saya pernah dipakai jalan ke sini. Ini ada memorinya semua. Tempat-tempat yang kita pernah berbuat baik di situ nanti akan jadi saksi baik buat kita. Tempat-tempat yang pernah dipakai berbuat buruk nanti akan jadi saksi bahwa orang ini berbuat buruk di situ. Itu termasuk salah satu tafsir idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi menceritakan kabarnya. Menurut salah satu tafsir, kabar yang diceritakan itu adalah fulan berbuat ini di tempat ini, tempat ini. Nah, itu tapi memori-memori itu bisa diformat kalau bahasa kita bisa di-reset, bisa dihapus. Dengan cara taubatan nasuha tadi. Ketika tobat yang sungguh-sungguh yang benar-benar, memori buruk yang ada di anggota badan kita dihapus sama Allah. Memori buruk yang ada di tempat-tempat yang mungkin pernah dipakai untuk berbuat kemaksiatan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan dia taubatan nasuha ya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diulangi lagi, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kalian mengenai dirinya sendiri, mengenai kekuasaannya, mengenai kemahahebatannya Allah, kerasnya ancaman Allah, kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha mampu untuk mewujudkan itu semuanya, tapi ditutup oleh Allah, wallahu raufun bil ibad. Tapi Allah itu maha berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Ulama tafsir beda pendapat lagi nanti. Ini hamba Allah siapa sih yang dimaksudnya? Ya. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kadang kata ibad itu digunakan untuk menunjuk orang-orang tertentu. Contoh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan dan seterusnya. Nanti di dalam ayat yang lain ibad itu rata-rata ditujukan untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Rata-rata penggunaan kata ibad ini ya. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan wallahu raufun bil ibad, itu Allah maha berkasih sayang kepada hamba-hambanya yang taat. Tuh. Jadi Allah mau ngasih tadi ya, orang tuh ada berbuat baik, ada berbuat buruk. Yang berbuat buruk itu diancam oleh Allah, diperingatkan oleh Allah bahwa Allah itu punya hukuman loh, dan Allah itu maha mampu loh untuk mewujudkan hukuman itu. Tapi orang-orang yang taat itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad.
Sebagian ulama tafsir mengatakan begitu. Sebagian yang lain mengatakan enggak, ibad itu maknanya umum. Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi semua hamba-hambanya Allah, dan di antara bentuk kasih sayangnya Allah adalah Allah memberitahu kita mengenai ancamannya ini loh. Gini, saya kasih gambaran yang gampang aja. Umpama di sini ada lomba. Anggap lombanya itu makan kerupuk misalnya. Peraturannya nggak dikasih tahu. Ada orang udah juara 1, tapi ternyata tadi dia sempat megang kerupuknya. Kita bilang, wah kamu didiskualifikasi, nggak bisa ini. Kenapa? Karena peraturannya itu kerupuk nggak boleh dipegang. Kata dia, mana peraturannya? Tadi datang langsung suruh makan kerupuk, nggak pakai dikasih tahu mana peraturannya, nggak boleh gini, cara mainnya gini dan lain sebagainya, nggak ada dikasih tahu itu. Fair nggak itu sekarang? Nggak fair dong. Kenapa? Harusnya dikasih tahu dulu. Nih peraturannya begini, konsekuensinya kalau kamu nggak melakukan ini, maka konsekuensinya diskualifikasi dan lain sebagainya. Itu fair sekarang. Tapi kalau orang datang, kita misalnya ini rumah dibuka ada makanannya. Pintu rumah kita buka, kita tulisi selamat datang. Silahkan masuk misalnya. Orang merasa loh ini makan gratis nih. Masuk makan semua, pintu keluarnya lewat sana, di sana udah ada orang yang nulisi bonnya, lebih ditagihi makan. Katanya, loh nggak ada tulisannya kok suruh bayar, silahkan masuk ada makanannya kita kira gratis. Harusnya dikasih tahu dulu, ini rumah makan loh ini ya, ini restoran loh. Jadi masuk itu bukan makan gratis, bayar. Fair kalau gitu sekarang. Nah, bentuk rahmatnya Allah, Allah itu nggak pernah asal menghukum, enggak. Bentuk rahmatnya Allah, Allah kasih tahu, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Konsekuensinya kalau kamu melakukan itu adalah ini. Dan Allah memberi peringatan-peringatan tadi. Wa yuhadzirukumullahu nafsah aja diulang 2 kali setidaknya di dalam 2 ayat yang tadi kita baca. Allah berarti udah ngasih rambu-rambu. Hati-hati loh ya. Allah itu bisa menghukum juga loh. Ya benar, Allah itu raufun bil ibad, maha pengasih, maha penyayang pada hambanya, tapi juga punya aturan. Kata Imam Hasan Basri, itu termasuk rahmatnya Allah itu. Semuanya dijelaskan dengan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Peraturannya semuanya dijelaskan oleh Allah. Konsekuensinya apa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah nggak pernah mendolimi siapapun kan, sekarang seperti kita sering sebut itu. Dan itu fair. Dan itu termasuk raufun bil ibad, termasuk rahmatnya Allah adalah penjelasan-penjelasan itu. Allah nggak asal nanti orang tahu-tahu sampai akhirat masuk ke neraka. Bingung deh lu, kenapa saya masuk neraka ini? Ya terserah saya. Boleh-boleh aja kalau Allah mau terserah Allah sebetulnya. Tapi Allah enggak begitu, gitu ya. Allah fair mainnya. Kasarannya ya, aturan mainnya Allah itu jelas dan itu termasuk rahmatnya Allah. Termasuk rahmatnya Allah juga dikirimkan nabi, dikirimkan rasul, ada kitab suci, semua diberikan potensi akal sehat untuk berpikir dan lain sebagainya. Itu termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahmatnya Allah yang dirasakan semua orang. Allah itu enggak membeda-bedakan entah itu orang muslim ataupun orang non-muslim dalam hal nikmat-nikmat yang primer. Contoh, kita punya jantung? Punya. Orang kafir punya jantung enggak? Punya ya. Kita menghirup oksigen. Orang kafir? Menghirup oksigen. Kita punya peredaran darah, pencernaan. Orang kafir punya atau enggak? Punya. Ada enggak bedanya jantung kita sama jantungnya orang kafir, oksigen yang kita hirup dengan yang dihirup orang kafir, pencernaan kita dengan pencernaannya orang kafir, peredaran darah kita dengan peredaran darahnya orang kafir. Ada bedanya atau enggak? Enggak ada. Apa karena kita mukmin jantung kita gratis, orang kafir itu nyewa misalnya. Gitu atau enggak? Enggak. Atau enggak nih kalau oksigen yang kita hirup nih karena kita beriman nih, oksigen yang kita hirup ini yang kualitasnya paling bagus, yang dihirup sama orang yang enggak beriman sama Allah tuh kualitas biasa tuh. Gitu atau enggak? Enggak. Itu termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya, enggak melihat itu hamba mukmin atau hamba non muslim. Semua dikasih itu.
Tapi begitu gitu juga tuh, masih ada orang julid sama Allah. Masih ada orang nyinyir sama Allah tuh masih ada. Kata Allah dalam Al-Quran, insya Allah mungkin kita sampai ke ayat itu. Kata Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang yang bilang Allah itu pelit. Allah nih yang ra'ufun bil ibad ini, yang maha rahmat kepada hamba-hambanya ini, yang gak membedakan antara yang muslim dengan yang non-muslim itu masih ada orang bilang Allah itu pelit. Ada. Jadi kalau kita dijulitin orang biasa. Ya, kalau kita dinyinyirin orang biasa. Nih Allah yang ra'ufun bil ibad aja, yang maha rahmat kepada hamba-hambanya, masih ada orang ngomong kayak gitu. Lah apalagi kita lah yang kadang galak, ya kadang judes, kadang ya macam-macam lah seperti kata Mas Sigit tadi itu ya. Itu. Kemudian dalam makna wallahu raufun bil ibad itu sama Allah disandingkan dengan wa yuhadzirullah wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah memperingatkan kamu mengenai ancaman Allah dan disandingkan juga di dalam ayat itu wallahu raufun bil ibad. Allah itu maha rahmat kepada hamba-hambanya. Kata ulama itu pelajaran ar-raja dan al-khauf. Pernah dengar ya? Ini kan di sini juga ada kajian tasawuf juga kan ya. Nah, itu di tasawuf kan banyak pembahasan itu. Ada pembahasan mengenai roja, harapan, ada pembahasan mengenai khauf, rasa takut. Yang mana semuanya itu harus ada. Orang kalau punyanya khauf aja, takut aja sama Allah, lama-lama bisa menjadikan dia putus asa dari rahmatnya Allah. Tapi kalau orang punyanya roja tok sama Allah Subhanahu wa taala, dia bisa merasa aman dari azab Allah. Dan dua-duanya tidak bagus loh ya. Nah, makanya dalam ayat ini disandingkan oleh Allah, ada yuhadzirukumullahu nafsah, peringatan mengenai ancaman Allah, ada wallahu raufun bil ibad, ada penyebutan mengenai rahmat Allah supaya kita nggak menganggap Allah itu jahat, kejam dan lain sebagainya. Allah juga punya rahmat dan lain-lain. Tapi juga di saat yang sama kita tidak menyepelekan Allah. Alah kayak gini aja, maafinlah pasti sama Allah. Itu mulai menyepelekan Allah itu namanya. Hati-hati loh kalau mulai gitu Allah balik ke yang berikutnya, yang sebelumnya. Wa yuhadzirukumullah nafsah. Allah juga punya ancaman, juga punya hukuman. Jadi kita bolak-balik di situ terus. Ya khauf, ya roja, ya khauf, ya roja. Ya punya harapan, ya takut. Ya punya harapan, ya takut. Gitu terus. Itu tinggal main dosisnya aja nanti. Ya, tinggal main dosis. Ketika rasa takut kita terlalu tinggi kepada Allah, kita naikkan level rojaknya. Supaya khaufnya ini turun. Supaya kita nggak jadi sampai putus asa. Kalau rojaknya yang ketinggian, kita naikkan level khaufnya kepada Allah. Supaya rojaknya juga turun. Jadi seimbang gitu ya. Jadi seimbang. Kecuali kalau orang mau meninggal dunia. Kata Nabi SAW, kalau orang itu mau meninggal dunia, jadikan orang itu meninggal dalam kondisi dia bersangka baik kepada Allah. Kalau kita hidup normal gini nih, belum ada rencana untuk meninggal dunia nih. Apa sudah ada rencana ya? Belum lah, insya Allah umur panjang sehat afiat insya Allah ya. Tapi kita ini kan belum ada rencana lah untuk meninggal dunia nih, misi banyak lah yang mau dilakukan kebaikan insya Allah. Itu mainnya khauf dan roja tadi main dosis-dosisan terus gitu. Ya, ini khaufnya naik, nanti kadang rojaknya naik dan seterusnya. Jadi main dosis di situ. Tapi kalau misalnya kita jenguk orang sakit, orang ini ternyata sudah dalam kondisi sakaratul maut misalnya, atau sakitnya itu parah, yang kira-kira ya ini tidak lama lagi berangkatlah orang inilah insya Allah gitu misal. Itu kata Nabi banyakkan rojaknya di situ. Jadi jangan kita jenguk orang kayak gitu, ya Allah mudah-mudahan diampuni semua kesalahan kamu ya. Kamu tuh waktu hidup banyak nyakiti orang loh. Ya Allah, mudah-mudahan yang kamu zolimi itu si fulan, sebut satu-satu sama dia. Mudah-mudahan maafkan kamu ya sebelum kamu meninggal ya. Jangan. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi khauf nanti. Dalam kondisi takut, dalam kondisi nggak kepengin meninggal dia akhirnya. Padahal kata Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah,
karihallah liqa'ahu. Siapa orang yang senang ketika dia nanti mau ketemu Allah, mau meninggal maksudnya, maka Allah juga akan senang menyambut dia, bertemu dengan dia. Tapi sebaliknya, orang yang nggak senang bertemu dengan Allah, Allah nanti juga nggak senang bertemu dengan dia. Nah, salah satu upaya supaya orang itu meninggal dalam keadaan senang mau berjumpa dengan Allah, itu dinaikkan harapannya. Sebut kebaikannya dia. Terus kamu ini tenang aja lah. Terus kamu ini pasti dirahmati insya Allah. Oh, kamu itu suka bantu orang, kamu itu orangnya ya sopan kok. Saya kenal sama kamu ya. Tidak pernah saya sakit hati sama omongan kamu misalnya. Terus kamu ini insya Allah udah husnul khotimah insya Allah. Umpama ini udah benar-benar detik-detik terakhir ya. Jangan orang sudah baru masuk 2 hari husnul khotimah insya Allah. Itu namanya doakan mati ya gitu caranya. Tapi dinaikkan harapannya gitu ya, dinaikkan harapannya, dinaikkan sangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia wafat juga dalam keadaan bersangka baik. Senang bertemu dengan Allah dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kondisi normal nih kayak kita gini nih itu main khauf dan roja. Begitu juga kalau kita mau nasihati orang. Ada orang-orang yang cara masuknya itu melalui khauf. Misalnya, ini orang ini udah berbuat kemaksiatan melampaui batas. Tapi kalau kita kasih harapan bisa makin parah dia. Misal kita ketemu sama orang kayak gini terus kita bilang, kamu tobat, insya Allah tobat kamu diterima. Allah itu maha pengampun, kesalahan sebesar apapun pasti diampuni. Dia malah mikir, ya nanti wae nek gitu tak gas dulu sekarang nanti tinggal tobat lah kan sebesar apapun kan diterima oleh Allah. Ini enggak pas nih berarti masuk orang ini dari pintu roja. Masuknya harus dari pintu khauf misalnya. Saya bilang, hati-hati loh ya, semua perbuatan itu ada balasannya loh. Kamu mungkin sekarang lagi dikasih waktu untuk kembali sama Allah. Tapi kalau kamu enggak kembali, Allah itu juga bisa menghukum kamu. Allah itu bisa melakukan ini. Masuk dari khaufnya. Ada orang-orang yang harus masuknya dari roja, ada. Kalau kita nemu orang ini suka berbuat maksiat, tapi kita masuknya, hati-hati lo ya, kamu pasti dihukum sama Allah ini. Kamu su'ul khotimah kamu kalau loh. Ini sudah sampai su'ul khotimah, yang tadi sakit baru masuk sudah husnul khotimah, ini sehat-sehat sudah su'ul khotimah. Kamu su'ul khotimah lo kamu kalau kayak gini. Ternyata dia melakukan kemaksiatan itu padahal dalam hatinya sambil sedih dia. Kena su'ul khotimahnya kita, putus asa dia malahan. Waduh, enggak mungkin berarti saya diampuni sama Allah. Nah, orang gini masuknya dari pintu roja berarti. Enggak apa-apa, kamu tobat. Pasti diampuni. Yuk kita jadi baik bareng Allah itu seneng loh kalau kamu tobat. Ada orang-orang yang harus masuknya dari pintu roja. Nah, tahunya gimana sekarang? Ini orang ini pasnya khauf apa roja nih? Mungkin ada orang-orang yang beberapa orang yang kita bisa perhitungkan lah ya. Tapi kalau kita nggak bisa tahu ini orang pasnya khauf apa roja, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad masuk dari roja. Bagaimanapun orang itu lebih senang dapat harapan daripada ditakut-takuti. Masuklah dari roja, tapi roja yang bertahap gitu loh ya. Kalau kita nggak tahu orangnya ini masuk dari roja yang bertahap. Jangan langsung membicarakan Allah itu Ghafurur Rahim dan seterusnya. Kamu pasti diampuni. Kamu berbuat ngawur kayak apapun. Yang penting kamu tobat sebelum meninggal pasti diampuni. Ini tidak pas juga. Masuk dari roja, secara umum masuk dari roja itu lebih pas, lebih enak, lebih baik. Tapi roja yang bertahap ya itu. Nah, kemudian ini juga sekaligus menegaskan kepada kita, Allah ketika menyandingkan ancaman dengan rahmat, ancaman dengan kasih sayang, itu juga ngerem kita. Ada orang-orang itu yang dan ini banyak ya, di sini tidak ada insya Allah, tapi di tempat saya lumayan lah. Itu ada orang-orang yang mikirnya gini, misalnya dia nggak sholat, atau sholatnya di akhir-akhir sampai keluar waktu, nanti tidak apa-apa, Allah itu Ghafurur Rahim. Tidak apa-apa, Allah itu maha pengampun, maha penyayang katanya dia. Tapi itu hanya dijadikan alibi aja sama dia. Cuman dijadikan dalih aja untuk pembenaran kesalahan yang dia lakukan.
Tidak apa-apa, Allah maha ini, maha baik, maha... Itu kadang menjadikan orang ini akhirnya kebablasan, na'udzubillah, sampai meninggal tidak dapat taufik untuk tobat nanti dari Allah. Nah, Allah mau ngasih tahu, betul Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, tapi di saat yang sama kamu juga harus sadar bahwa kalau kamu berbuat salah, kesalahan itu ada konsekuensinya dan Allah maha mampu memberikan konsekuensi itu. Itu ya. Nah, jadi kalau kita boleh simpulkan, dari 3 ayat ini, yang pertama kita harus memprioritaskan kaum muslimin bagaimanapun. Karena kaum muslimin itu saudara kita, kaum muslimin itu setidaknya dia punya cahaya la ilaha illallah di dalam hatinya, punya cahaya iman. Dan pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak punya keimanan di dalam hatinya. Jadi prioritas utama kita adalah kemaslahatan umum kaum muslimin. Dan itu salah satunya dengan cara kita tidak berpihak kepada orang-orang kafir yang di situ bisa merugikan kaum muslimin. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mau menegaskan juga kepada kita bahwa kalau kita menunjukkan keberpihakan kepada orang kafir, otomatis berarti di saat yang sama kita sedang tidak berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, sehingga karena tadi tidak mungkin tergabung. Kita berpihak kepada musuhnya Allah, di saat yang sama kita mau dekat dengan Allah itu tidak bisa. Tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan celah bagi orang-orang yang terpaksa menunjukkan keberpihakan itu secara pura-pura, tapi di dalam hatinya tetap dia berpihak, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan celah, diizinkan, ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa Allah Maha mampu dengan semua kemahakuasaannya, dengan semua kehebatannya, Maha mampu untuk menghukum kita. Dan Allah menyampaikan, memperingatkan kepada kita bahwa Allah Maha tahu apapun yang kita sembunyikan, apalagi yang kita tampakkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu semua yang ada di langit dan di bumi. Dan di akhir tadi Allah Subhanahu wa taala memberi kita informasi mengenai orang yang baik, orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk, dan apa saja yang mereka dapatkan konsekuensinya ketika berbuat baik begini, ketika berbuat buruk seperti ini. Dan Allah menutup dari dengan ancaman lagi bahwa Allah Maha mampu menghukum kita, tapi di saat yang sama Allah juga Maha menyayangi kita, merahmati kita, memberikan kita arahan untuk supaya kita tidak keluar dari jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa khauf dan rojak di dalam hati kita secara seimbang setidaknya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang tadi kita sebutkan. Secara umum itu yang pesan yang bisa kita simpulkan, walaupun tidak semuanya pastinya, tapi setidaknya kita bisa menyimpulkan beberapa hal itu dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya, dan itu bisa kita lakukan saat ini khususnya. Sekali lagi tadi kalau kita kaitkan dengan kejadian yang ada di Palestina dan lain sebagainya, itu sedang diuji nih kita sekarang ini dengan ayat ini, apakah kita menunjukkan keberpihakan kepada kaum muslimin atau kepada orang selain non muslim, musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Wallahu alam. Mungkin bisa, kalau ada pertanyaan monggo. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan terkait dengan surah Ali Imran ayat 28 sampai 30 tadi. Kita buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang hadir di base camp. Jika ada yang bertanya, bisa saya dahulukan untuk ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau bertanya, seandainya kita dalam hidup itu kan banyak ujian. Kita pernah ditipu orang, ada misalnya yang berutang tapi nggak mau dihubungi sudah nggak bisa karena sudah diblokir WA-nya karena tadinya itu kita juga niat baik tapi sudah dihubungi tapi nggak menghilang gitu ya. Tapi ya sudah itu mungkin jalan dari saya pasrah aja, mungkin jalan dari Allah, saya nggak tahu nih. Tapi saya udah ikhlas Ustadz. Cuma saya tuh kadang berpikir bahwa misalkan saya berdoa orang yang mendolimi kita, kemudian yang nipu kita, yang menyakiti kita itu, saya berdoa biar tidak mengulang lagi ke orang lain. Apakah kita berdosa untuk mendoakan dia biar tidak terulang kembali gitu? Boleh enggak, Ustaz? Ini orang yang terzolimi itu, kata Nabi, antara doanya dia dengan Allah itu tidak ada penghalang. Jadi kabul gitu ya, mustajab doanya itu. Sekarang saya mau kasih yang sebaliknya dulu. Kalau orang dizolimi oleh orang lain, kemudian dia mendoakan keburukan untuk orang yang menzolimi dia, salah atau enggak? Saya umpama ya, saya dizolimi sama orang. Kemudian saya mendoakan keburukan untuk orang yang menzolimi saya. Salah enggak? Enggak salah ya. Apa? Haknya kan? Nah, tapi itu jadi impas nanti. Jadi impas. Ya. Kenapa? Dia berbuat buruk sama kita, kita mendoakan keburukan buat dia, kita nggak salah, itu hak kita. Tapi sekarang impas. Di mata Allah, dia udah nggak punya tanggungan apa-apa lagi sama kita. Dia sudah mendapatkan balasan keburukan hasil dari doa kita kepada dia. Itu nggak salah. Kalau itu aja nggak salah, apalagi kalau doanya doa baik. Dia menzolimi saya misalnya, terus saya doakan, ya Allah mudah-mudahan saya orang terakhir yang dia zolimi, mudah-mudahan dapat hidayah dia habis ini. Ya apalagi itu malah istimewa itu malah. Kalau yang pertama aja mendoakan keburukan aja nggak salah, apalagi kalau doanya dijadikan doa kebaikan, lebih istimewa lagi. Sangat boleh, bukan boleh aja, boleh banget itu malah. Ya malah bagus. Dan itu dianjurkan juga oleh para ulama setidaknya supaya kita nggak membiasakan lisan kita itu mengucapkan yang buruk. Jadi ada orang berbuat buruk sama kita, yang keluar dari kita doa baik, itu kan bagus. Tidaknya kita membiasakan lisan kita mengucapkan yang baik. Tapi kalau kita biasa mengucapkan yang buruk, mendoakan keburukan buat dia, boleh-boleh aja seperti kita katakan tadi. Tapi kita secara tidak langsung sedang membiasakan lisan kita untuk mengucapkan sesuatu yang enggak baik. Ada orang tanya, boleh enggak kalau saya itu berzikir, zikirnya itu iblis laknatullah, iblis laknatullah, iblis. Boleh enggak? Dosa enggak itu? Tidak dosa, memang iblis kan dilaknat oleh Allah kan? Tapi katanya ulama itu, tapi mau ngapain? Kamu membiasakan lisan kamu untuk mengucapkan laknat dan lain sebagainya. Ganti yang lain. Jadi apakah tadi doa itu boleh? Boleh banget dan bagus kalau itu doanya kebaikan seperti tadi gitu ya. Allah a'lam. Orangnya biaya sudah didoakan dapat hidayah gitu aja Bu ya. Mudah-mudahan blokiran saya dibuka, misal contoh. Kan terkabul juga kan. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Ada lagi Ibu? Kalau nggak ada Bapak-Bapak, ini Pak Rusman mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin tanyakan itu ada dua Bib ini. Yang pertama masalah memberi suatu kekuasaan kepada orang yang berbeda, seperti pilihan duku atau lurah. Kadang-kadang ada dua calon yang berbeda ya. Yang satu agamanya Islam,
yang satu lagi agama Islam dengan yang lain itu punya kemampuan juga yang berbeda. Nah, dari pandangan masyarakat itu yang punya kemampuan lebih itu yang non muslim. Nah, kita itu sebagai orang muslim itu lebih baik pilih yang mana. Itu yang pertama ya. Yang kedua berkaitan dengan tadi ya, jadi apa, masalah dolim tadi, orang yang dindolimi tadi. Itu yang kami tanyakan, seandainya Beb, itu yang jindolim ini orang yang bukan Islam. Jadi entah itu agamanya apa, pokoknya bukan Islam ya. Itu nanti di sana itu gimana? Apakah itu dari amal yang mendolimi itu ke orang yang non Islam ini itu bermanfaat atau enggak itu ya? Jadi kok saya belum pernah ada keterangan ini. Mohon penjelasannya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi yang pertanyaan pertama jawabannya pilih yang muslim. Iya, karena gini, saya ingat betul guru saya dulu rektor saya waktu saya kuliah di Yaman dulu. Itu kan sempat rame masalah ini juga dulu itu ya. Itu rektor saya bilang gini, sebetulnya kita itu, pikiran kita itu sedang dikerdilkan ketika kita itu dibilang gini, ini loh ada orang non muslim tapi hebat dibandingkan sama orang yang muslimnya ini. Lah apa orang muslim itu cuma satu orang itu dok? Kan enggak. Sebetulnya orang muslim itu banyak, yang punya potensi itu banyak. Nah yang punya potensi ini yang diajak untuk maju, yang diajak untuk tampil dan lain sebagainya. Bukan kita itu seakan-akan ditanamkan di kepala kita itu, ini yang hebat-hebat dalam hal ini itu orang-orang non-muslim ini loh. Enggak sebetulnya. Tapi ini calonnya cuma 2. Loh yang lain suruh nyalon. Yang muslim-muslim lain ini suruh nyalon. Karena banyak, orang muslim yang berpotensi itu banyak. Tapi hal-hal kayak gitu itu secara kita tidak sadari, itu sebetulnya sedang menanamkan dalam kepala kita, orang muslim ini tidak ada yang genah nih urusan gini-gini nih. Tidak ada yang bisa nih urusan kayak gini. Yang bisa urusan kayak gini nih orang-orang non-muslim. Sehingga nanti kalau itu terjadi lagi, itu tidak pakai berdebat. Orang pasti langsung pilihnya non-muslim nanti. Tuh. Jadi pilih yang muslim. Tapi yang muslim Ustadz ini nggak sehebat yang non-muslim. Kita yang bantu. Kita yang bantu dia kalau perlu. Kenapa? Butuh tim dia. Apakah dia harus kerja sendiri? Enggak, butuh tim. Timnya banyak orang Islam yang bisa bantu jadi timnya dia. Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sekarang posisi-posisi seperti itu dia juga berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, kalau itu yang memegang orang muslim, harapan kita dan sangka baik kita dan seharusnya itu dia pasti akan mengutamakan kemaslahatan kaum muslimin. Sama seperti perang tadi. Ini ada 500 orang mau ikut perang sama Nabi, tapi non muslim sama Nabi ditolak. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Iya kalau dia sampai akhir memprioritaskan kaum muslimin, kalau enggak, jadi lebih baik tetap kita pilih yang muslim tetap. Karena bagaimanapun dia setidaknya dia tahu tata cara kita, tahu agama kita, lebih mudah kita kalau mau mengadakan ini, mengadakan itu yang butuh izin dan lain sebagainya, dia lebih mengerti itu dan lain-lain. Dia setidaknya lebih mementingkan kemaslahatan kaum muslimin karena toh dia bagian dari kaum muslimin. Berbeda kalau itu adalah orang non-muslim dan lain sebagainya. Jadi tetap itu adalah yang muslim. Kemampuannya lebih rendah dari yang non-muslim, yang muslim lainnya bantu dia. Itu jangan kerjasama. Ya. Terus yang kedua, kalau yang dizolimi orang non-muslim, ini bagus pertanyaannya. Tadi kita bilang, doanya orang yang terzolimi itu enggak ada hijab antara dia dengan Allah. Apakah itu khusus bagi orang muslim? Sekarang kalau orang non-muslim dizolimi, apakah doanya dia juga pasti dikabulkan Allah? Iya.
Jadi saking beratnya kezoliman, kalau yang dizolimi orang non-muslim, dia juga dapat satu kuota doa mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Nah, kalaupun tidak dipakai doa itu oleh dia, tapi Allah akan memberikan kebaikan sebagai ganti dari kezoliman yang dia dapatkan. Kenapa? Karena orang non-muslim di akhirat itu dia benar-benar nggak dapat apa-apa dia. Jadi kalau dia dizolimi di sini nggak dibalas di sini, dia di akhirat kan bisa punya tagihan lah kasarnya kepada Allah. Ya Allah, saya punya tagihan nih, saya dizolimi waktu di dunia belum kamu ganti. Nah, semua orang-orang non-muslim itu kebaikan yang mereka lakukan atau keburukan yang menimpa mereka, misalnya tadi dizolimi, itu dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka juga dapat tadi ya, satu kuota doa mustajab itu kalau mereka dizolimi. Jadi doanya terkabul juga. Makanya hati-hati juga tuh. Jangan mentang-mentang karena ini kan non-muslim tak zolimi baik misalnya. Itu juga punya kuota doa sama loh seperti kita kalau kita yang dizolimi. Ya. Jadi harus berhati-hati juga. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Habib. Ini ada 2 pertanyaan lagi, titipan nih melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Izin bertanya Habib, bagaimana dengan kita memakai barang-barang yang informasinya itu terafiliasi dengan kafir harbi atau Israel. Tapi info yang beredar juga ada yang mengatakan bahwa tidak terhubung. Nah, bagaimana sebaiknya kita menyikapinya, tetap memakai barang-barang itu atau tidak? Karena menyangkut karyawan kalian yang bekerja di sana banyak juga yang muslim gitu. Mohon petunjuknya Habib. Gini, ada halal, ada haram. Ya, ada halal, ada haram. Kata Nabi, innal halala bayyinun wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Tapi di tengah-tengah itu ada yang namanya perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat itu mau kita bilang haram, ya tidak bisa. Mau kita bilang 100% pasti halal juga enggak bisa. Namanya syubhat. Syubhat itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya rancu gitu ya. Sesuatu yang rancu, sesuatu yang samar itu syubhat. Kalau kita pakai sesuatu yang syubhat, apakah kita berdosa? Enggak. Tidak berdosa. Ya, kenapa? Karena tadi ini dibilang haram juga, enggak haram juga. Sekarang kaitannya dengan ini. Kalau kita mau masukkan dia sebagai klasifikasinya itu adalah perkara yang syubhat, karena ini bisa terafiliasi ke sana, tapi ada yang bilang enggak juga dan lain sebagainya. Anggap dia masuk syubhat. Anggap masuk klasifikasinya adalah perkara yang syubhat. Yang dianjurkan sama Nabi gimana sih kita bersikap perkara yang syubhat itu? Jauhkan, kata Nabi. Menjauhi perkara yang syubhat itu lebih selamat. Kenapa? Karena kalau orang biasa main-main di wilayah yang syubhat, kata Nabi takutnya lama-lama masuk ke yang haram. Tapi mau dipakai, saya tidak mungkin bilang haram. Tidak mungkin saya bilang haram kalau pakai produk-produk itu. Tidak mungkin. Kenapa loh? Ada babinya? Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang secara jelas mengharamkan itu. Minimal syubhat. Minimal syubhat. Tapi syubhat itu yang paling pas sikap kita menjauhi itu. Itu dari satu sisi. Ada kalau yang sudah jelas-jelas ini terafiliasi ke sana misalnya, dan ada penggantinya, ganti. Apa itu setidaknya itu yang bisa kita lakukan itu sekarang. Menunjukkan keberpihakan tadi yang kita bahas dari tadi ini, menunjukkan keberpihakan kita itu ke situ. Tapi mungkin ada hal-hal yang ini darurat banget nih, saya harus pakai ini, kalau enggak bisa saya. Ya sudah, kita mau bilang haram juga enggak bisa haram juga, gitu ya. Nah, tapi kita tahu kadar kita masing-masing. Setidaknya kita melakukan semua yang kita bisa. Ya, yang syubhat-syubhat ya dijauhi aja deh. Yang udah jelas-jelas, ya apalagi kalau yang syubhat aja kita jauhi, yang udah jelas terafiliasi ke sana itu dijauhi juga sebisa mungkin gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu haram? Saya tidak bisa mengatakan itu haram juga ya. Minimal ya syubhat lah masuknya, masuk ke syubhat, dan itu pun bagusnya dijauhi tetap. Ya, bagusnya dijauhi. Itu.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Habib. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Izin bertanya terkait dengan ayat yang ke-28 tadi ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai siasat untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Nah, yang ditakuti dari mereka itu batasannya seperti apakah? Apakah antara hidup dan mati atau hanya maslahat-maslahat kecil itu apakah dimaklumi begitu Habib? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi maslahat-maslahat kecil tidak dimaklumi. Ya, maslahat-maslahat apalagi maslahat pribadi misalnya yang bukan primer itu tidak dimaklumi. Yang dimaklumi itu apa? Yang dimaklumi itu untuk menjaga nyawa misalnya. Karena nyawa itu dihormati di dalam agama Islam ya, termasuk hal-hal yang sangat dijaga di dalam agama itu diantaranya hifdzuddin, hifdzuddam, hifdzun nasab dan seterusnya. Jadi kalau itu kaitannya, ini kalau saya tidak bersiasat seperti ini saya dibunuh, bersiasat sekarang. Atau kalau saya tidak bersiasat seperti ini keluarga saya dibunuh misalnya, atau keluarga saya disakiti, bersiasat. Atau kalau saya tidak melakukan ini harta saya semuanya dirampas, bersiasat, enggak apa-apa sekarang. Tapi kalau saya enggak melakukan ini, enggak bersiasat begini, enggak naik jabatan saya, boleh enggak bersiasat itu sekarang? Enggak, itu tidak dimaklumi sekarang. Ya. Atau kalau saya enggak bersiasat begini, ini nanti enggak jadi dijual murah nih rumah ini ke saya nih. Nah, itu tidak dimaklumi ya. Kenapa? Karena ini keharamannya levelnya tinggi nih. Ini keharamannya levelnya ini berat. Berat sekali keharaman ini levelnya. Sehingga tidak dimaklumi tujuan-tujuan yang seperti itu tidak dimaklumi. Ya, kemaslahatan-kemaslahatan pribadi, kemaslahatan kelompok itu tidak dimaklumi dalam kasus-kasus ini. Ya, jadi yang dimaklumi itu juga yang sifatnya juga darurat, yang primer, yang penting-penting banget, itu yang dimaklumi, yang vital, itu yang dimaklumi sekarang. Tapi yang pribadi dan kecil-kecil itu tidak dimaklumi ya, karena keharaman ini terlalu berat sehingga nggak bisa ditoleransi hanya untuk hal-hal yang kecil-kecil begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, ini sebagai ujung pertemuan kita di dalam majelis ini. Mungkin dari Habib, apakah ada tambahan kesimpulan dari materi hari ini? Habib? Cukup, insya Allah. Kalau cukup, alhamdulillah kita sudah menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup. Bapak Ibu jamaah Majelis Sahabat Cinta dan juga ruang berkembang yang dirahmati Allah. Lembar doa yang sudah dibagikan, mari kita baca sebagai doa penutup. Doa di akhir majelis zikir dan majelis ilmu kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qadri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir usrur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهل وإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإمام في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Demikian Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di pertemuan yang datang insyaallah masa bulan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala penuh ketaatan kepada amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu baginda, semakin mengobati rindu. Cahayamu tak pernah sirna,